Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismadi. Saya adalah fotografer kampung yang motret dengan sistem roll-rollan. Sekitar 1 tahun yang lalu di video yang ini dan yang ini, buat teman-teman yang belum nonton bisa cek linknya di deskripsi. Saya membuka tema tentang fotografer baru dengan kamera-kamera mahal yang harganya menyaingi fotografer lama dengan kamera-kamera yang kamera lama. Kontennya adalah saya menceritakan pengalaman saya sendiri yang waktu itu saya di tahun 2018 motret dengan kamera Canon 60D lensa kit 1855. Motret sendirian, saya selalu motret sendirian, single fighter, satu fotografer dengan satu kamera dengan lensa kit 1855. Nggak ada lensa fix, nggak ada lensa bokeh, nggak ada lensa lain, nggak ada kamera lain, cuma satu kamera motret roll-rollan di kampung-kampung. Saya kasih harga setelah dipotong untuk bagi hasil ke perias adalah satu roll 275.000. Rata-rata pengantin dalam satu acara wedding itu minimal 2 roll sampai 3 roll, kadang 2,5 roll. Biasanya kalau album customnya diisi penuh, yang 10 sheet, rata-rata yang 10 sheet itu 2,5 roll. Jadi umumnya adalah memang segitu, 2,5 roll. Satu album custom itu yang 10 sheet akan penuh, jadi pas fotonya. Nah, saya menghargai foto satu roll 275, 2,5 roll berarti 275 tambah setengah roll 135, tambah album customnya 250.000, jatuhnya 935.000 dengan lensa kit 1855, kamera Canon 60D, motret fotografer sendirian, single fighter. Fotografer baru yang berdatangan pada saat itu di Pekalongan tahun 2017 itu mulai banyak fotografer baru yang masuk ke perias. Saya ingat betul fotografer baru, mereka menghargai ke perias adalah 900.000 satu paket. Premisnya fotografer lama harganya 250.000 sampai 300.000 per roll. Fotografer baru lebih mahal karena 900.000. Premisnya jadi seolah-olah lebih mahal kan, 300.000 per roll, ini 900.000. Nah, kebanyakan mereka datang, yang saya alami, fotografer baru ini yang kebanyakan masih mahasiswa atau baru lulus, belum punya tuntutan hidup, belum punya anak, belum menikah, biasanya seperti itu. Mereka datang dengan kamera mirrorless, 2 fotografer, 2 kamera. Jadi bukan fotografer dan asisten, tapi dua-duanya fotografer pakai kamera semua, jadi 2 kamera, yang satu kamera untuk keluarga yang lensa kit, yang satu lensa fix untuk pose. 2 kamera mirrorless terbaru yang tentu saja kamera mirrorlessnya lebih mahal dari kamera saya, lensanya lebih mahal dari lensa saya. Insting secara tanpa berpikir saya langsung bilang ini ngerusak harga. Nah, padahal setelah saya pikir lagi, seperti yang saya jelaskan di video saya yang ada di link deskripsi yang saya upload 1 tahun lalu, sebenarnya ketika saya memulai motret di tahun 2008, saat itu sedang peralihan antara kamera analog ke kamera digital. Jadi kamera-kamera analog lama, fotografer lama itu masih pakai kamera analog. Fotografer baru yaitu saya, yang masih muda, yang masih penuh semangat, datang dengan kamera digital. Waktu itu saya pakai D40. Fotografer baru generasi saya yang datang dengan kamera digital ini merusak pasaran dalam tanda kutip fotografer lama yang masih pakai kamera analog. Kenapa? Karena harganya sama. Waktu itu masih 125.000, satu roll masih 125.000, 150.000 masih di harga itu. Ada yang 175 nggak ada kayaknya. 150.000 lah rata-rata. Fotografer baru masuk dengan kamera digital
di harga yang sama. Maka fotografer lama yang masih pakai kamera analog marah dan mengatakan fotografer baru ini merusak harga. Hal yang sama terjadi terjadi sama saya. Hal yang sama 10 tahun kemudian di tahun 2018 terjadi sama saya. Saya di tahun 2018 yang udah jadi fotografer lama kedatangan fotografer baru dengan kamera mirrorless, dengan 2 lensa, dengan 2 kamera, dengan lensa bokeh. Terus secara instan refleks saya bilang ini merusak harga. Setelah saya pikir ya itu pengulangan saja dengan saya yang saya lakukan 10 tahun sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah di video itu sudah saya simpulkan bahwa nggak ada yang namanya merusak harga. Yang harus kita lakukan adalah sebagai fotografer, baik fotografer lama atau fotografer baru, atau fotografer yang sekarang adalah fotografer baru dan 5 tahun lagi akan jadi fotografer lama, yang harus kita lakukan adalah setiap fotografer harus beradaptasi. Setiap orang di profesi apapun sebenarnya harus beradaptasi. Ambil contoh Gojek, ambil contoh ojek online dengan ojek pangkalan. Boleh dibilang ojek pangkalan protes karena ada Gojek. Sebenarnya nggak salah dan nggak ada yang salah. Ojek online nggak salah, ojek pengkolan yang mulai tergerus juga nggak salah apa-apa. Nggak ada yang salah. Yang terjadi adalah perubahan zaman. Perubahan zaman yang kemudian menghadirkan teknologi baru, yaitu sosial media yang menghadirkan teknologi baru, yaitu aplikasi Gojek, Grab, dan lain-lain, membuat konsumen mengarah ke situ. Konsumen mengarah ke platform itu karena menawarkan kemudahan, menawarkan harga yang lebih murah, dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan ojek pengkolan mau nggak mau beradaptasi. Beradaptasinya ya mengikuti cara baru jadi ojek online. Protes nggak ada gunanya. Protes bilang ojek online merusak harga dan lain-lain itu nggak ada gunanya. Di profesi apapun sama. Di profesi fotografer juga sama seperti itu, karena kita fotografer lama nggak bisa membendung perubahan. Perubahannya adalah harga kamera yang semakin murah, kamera yang semakin canggih, dan HP menjadi semakin bagus kualitas fotonya dan videonya. Lensa menjadi semakin murah. Lensa-lensa bagus yang dulu harganya puluhan juta, sekarang harganya sangat murah dengan kondisi yang sangat bagus. Jadi jasa fotografer ini mendapat banyak tantangan, dan satu-satunya cara adalah dengan beradaptasi, nggak ada cara lain. Lalu kemudian pertanyaannya, jika perdebatan masalah harga sudah tidak lagi relevan, perdebatan masalah kamera sultan atau enggak, penggunaan kamera apa yang dipakai ini sudah nggak lagi relevan, lalu kita sebagai fotografer lama, apa yang harus kita lakukan sebagai fotografer lama? Fotografer lama ini adalah saya dan fotografer yang tahun 2018 itu fotografer baru. Sekarang mereka udah jadi fotografer lama juga kan. Dan kalian yang sekarang mau memulai fotografi, kalau udah jalan, udah dapet job, nanti 3 tahun lagi kalian akan jadi fotografer lama juga. Jadi ya apa yang harus fotografer lama lakukan, itu pertanyaannya. Adaptasi, ya jelas, tapi adaptasi itu seperti apa? Bagaimana kalau ada fotografer yang dia pakai kamera Sony A7 Mark III atau dia pakai EOS R dan masuk ke wedding kampung yang sekarang harganya sudah udah nggak lagi 900.000, sudah ada yang ini, ada yang segini, ada yang sedih kalau membahas itu, tapi itu yang terjadi.
Apa yang terjadi kalau ada yang pakai lensa kamera itu kemudian masuk ke kampung dan pakai job yang ini? Apa yang terjadi? Jika ternyata misalnya itu fotografernya dia anaknya orang kaya, dia cuma mahasiswa, dia nggak nyari job, dia cuma pengen membuktikan dirinya, dia punyanya kamera yang sultan memang, terus dia hanya karena ingin membuktikan dirinya dia masuk ke job-job kecil. Apa yang akan kita katakan? Kita akan bilang apa sebagai fotografer lama? Gimana jika suatu saat ada seorang fotografer yang menggratiskan jasanya untuk pengantin? Karena misalnya dia adalah seorang konten kreator yang disponsori oleh sebuah toko kamera besar, dan dia cuma perlu membuat konten dan nyoba kamera baru yang disponsori oleh toko kamera besar itu. Jadi jasa ke mantennya free misalnya, dengan hasil yang sangat bagus karena kameranya kamera yang sangat bagus. Bagaimana kalau itu terjadi? Bagaimana kalau nanti ada fotografer yang menjual dengan harga sangat murah karena dia punya banyak, katakanlah dia buka kelas fotografi, dia punya banyak freelance, harganya bisa murah karena dia mau dia pengen agar anak-anak didiknya, anak-anak freelance-nya ini dapat job, akhirnya murah aja dikasih semua. Dan sekarang nggak penting fotonya kayak apa, yang penting ngeditnya seperti apa. Foto nggak masalah, yang penting adalah kamera kita bisa nangkap momen yang bagus, terus tinggal diedit masuk ke Lightroom, udah selesai. Jadi bagaimana kalau suatu saat ada fotografer yang ngasih harga dengan sangat murah karena dia punya banyak anak-anak didik freelance yang dibayar sangat murah, atau nggak dibayar yang hanya butuh job untuk latihan, terus dia ngambil job yang sangat murah, motret asal dapat momen pakai RAW masuk ke Lightroom, hasilnya pun bagus. Bagaimana kalau seperti itu? Apa yang kita sebagai fotografer yang hidup dari fotografi, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan? Jawabannya teman-teman mungkin sudah ada di pikiran. Jadi silahkan kita diskusikan jawabannya, karena ya kita harus beradaptasi. Tapi beradaptasi dengan cara bagaimana? Karena seperti teman-teman tahu, sekarang Instagram sudah ada Reels yang arahnya ke video, TikTok yang arahnya ke yang itu adalah video juga. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah fotografi benar akan mati atau produk dari fotografi akan berubah dari media cetak ke media yang lain, sosmed mungkin. Bagaimana cara kita sebagai fotografer bertahan? Perubahan-perubahan apa yang mungkin terjadi di masa depan? Tuliskan komenmu di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.